semua, Ami des. Apa kabar? Gimana keadaan kalian? Baik-baik aja kan? Semoga sehat selalu ya. Sebelum mulai videonya, Ami mau minta maaf kalau akhir-akhir ini Ami jarang banget buat balesin komentar kalian. Terus uploadnya juga nggak rajin. Komen deh. Tapi untuk kedepannya Ami usahain deh buat rajin upload dan balesin komentar kalian. Yarashku deh. Di video kali ini, Ami mau kasih rekomendasi anime di mana MC-nya memiliki kodam dalam dirinya. Tunggu deh, kodam itu apa sih? Jadi, kodam itu semacam penjaga atau makhluk yang ada di dalam diri seseorang. Kalau kalian sering nonton reality show Karma di Antv, pasti kalian gak asing sama kata itu. Kok malah jadi Antv sih? Daripada kelamaan, mending kita masuk aja ke listnya yuk. Berikut ini adalah rekomendasi anime dengan karakter utama memiliki kodam di dalam dirinya menurut Loli Meindo. Jangan lupa like dan subscribe channel Loli Meindo ya, supaya Ami bisa semangat terus bikin videonya. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Shaman King. Shaman King merupakan anime baru yang dirilis musim kemarin, tapi sebenarnya anime ini merupakan remake dari seri anime lamanya yang rilis di tahun 2001 dengan judul yang sama. Anime ini cukup menarik menurutku, dan konsepnya juga bisa dibilang legend banget sih. Cerita anime ini mengisahkan tentang petualangan Yo Asakura yang mencoba mengasah keterampilan shaman miliknya demi menjadi Shaman King dengan cara memenangkan shaman fight. Shaman ini merupakan orang dengan kemampuan khusus yang mampu berkomunikasi dengan roh, hantu, ataupun dewa. Di dalam anime ini berisikan tentang turnamen yang mengadu shaman dari seluruh dunia agar mereka bisa mendapatkan gelar Shaman King. Seseorang yang akan menjadi Shaman King nantinya bakal bisa mengubah dunia ini sesuai keinginannya loh. JoJo's Bizarre Adventure. Buat para wibu, siapa sih yang gak tahu anime satu ini? Anime ini terkenal banget, dan bahkan orang yang bukan anime lovers pun pasti ada aja yang nonton anime ini. Awal kisah anime ini dimulai pada abad ke-19, ada bangsawan muda bernama Jonathan Joestar yang bersaing dengan Dio Brando, seorang anak laki-laki yang dirawat oleh ayah Jonathan setelah ayah Dio meninggal. Ketidakpuasan dengan status hidupnya membuat Dio mencari kekuatan gaib dari sebuah topeng batu dari peradaban Aztec kuno yang mengubah nasib Dio dan Jonathan untuk kedepannya. 50 tahun kemudian, pada tahun 1938, New York City, cucu Jonathan Joseph Joestar harus melakukan misi yang diberikan kakeknya untuk menghancurkan topeng batu yang mengancam umat manusia. Kalau kalian penasaran, nonton aja ya animenya. Sen Hunche. Anime ini bercerita di mana dunia manusia dan dunia roh saling berdampingan. Tidak semua manusia bisa masuk ke Requiem Street. Hanya pengguna jiwa langka dan roh lah yang bisa masuk. Xiaoling hanyalah mahasiswa lulusan universitas biasa, tapi tanpa sengaja dia terjebak dalam dimensi roh. Untung saja di sana ada pria yang membantunya dan menghabisi roh tersebut. Ternyata pria itu adalah Yan Bing dan adiknya yang bernama Xuan Liang. Mereka berdua bekerja sama membasmi roh jahat. Kedua orang itu juga overpower banget loh. Ketika mereka kecil, mereka hanyalah hidup sebatang kara, tetapi si kakak tiba-tiba bangkit menjadi orang yang overpower. Di sini Yan Bing bekerja keras untuk melindungi sosok adiknya hingga mereka berdua besar. Animenya menarik banget menurut aku. Jika kalian penasaran, tonton aja animenya langsung ya. Ajin. Anime satu ini cukup menarik menurut aku. Animenya menceritakan tentang manusia abadi yang disebut Ajin. 17 tahun yang lalu, Ajin pertama kali muncul di medan perang di Afrika. Sejak saat itu, beberapa jenis Ajin berbaur dalam masyarakat dan hidup di antara manusia. Karena keberadaan Ajin yang sangat langka, pemerintah akan memberi hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap satu Ajin saja. Pada suatu hari, seorang siswa SMA bernama Kei Nagai baru mengetahui kalau dia adalah Ajin ketika ia tertabrak truk. Dia menjadi orang yang paling dicari karena Ajin dianggap sebagai penjahat, dan satu-satunya orang yang ada untuk mendukungnya adalah sahabatnya bernama Kaito. Dan ditambah kini Ajin lainnya ikut muncul dan membantu Kei melarikan diri. Tapi para Ajin juga memiliki rencana tersembunyi yang memang jahat loh. Gimana ya kelanjutan animenya? Nonton ya!
Naruto. Siapa sih yang nggak tahu anime Super Legend 1 ini? Mungkin anime ini bisa dibilang anime yang paling terkenal di Indonesia ya. Soalnya siapa coba yang nggak tahu sama anime Naruto? Animenya sendiri bercerita tentang perjuangan Naruto untuk menjadi seorang Hokage. Tapi menurut Ami yang bikin merinding itu kisah perjalanannya. Ngomong-ngomong, anime ini masuk ke list ini karena di dalam diri Naruto ada kodamnya, yaitu Kyuubi. Lagian tanpa Ami jelasin pun kalian semua pasti udah tahu Naruto kan? Jadi nggak usah dijelasin lama-lama ya. Jujutsu Kaisen. Anime ini wajib banget sih masuk ke list 1 ini. Anime ini merupakan adaptasi dari manga dengan judul yang sama. Anime ini digarap oleh MAPPA Studio pada fall 2020. Anime ini juga mendapat respon yang bagus banget dari para penikmatnya. Anime ini menceritakan seorang siswa bernama Yuji Itadori. Ia tergabung dalam klub ilmu gaib, namun suatu hari klub tersebut mendapatkan benda terkutuk yang disegel. Yang mengejutkannya lagi, benda tersebut merupakan serpihan jari iblis Ryoumen Sukuna. Karena kemampuan dari benda tersebut sangat besar, banyak orang yang menginginkan benda tersebut. Bukan cuma orang sih, tapi monster pun juga. Karena hal yang mendesak itulah Yuji akhirnya memakan kutukan itu, dan alhasil dia dan Sukuna hidup secara berdampingan. Dimana sekarang Yuji bisa terhubung dengan Sukuna, yang membuat MC anime ini tuh keren banget. Kalau kalian belum nonton, wajib banget sih nonton anime ini. Magi Series. Kalian tahu kan film animasi Aladdin? Anime ini kurang lebih sama temanya. Anime ini digarap oleh studio A1 Pictures yang dirilis pada tahun 2012. Anime ini juga memiliki seri lainnya loh, tapi ada juga yang MC-nya beda. Jadi kalau nonton anime ini wajib banget nonton dari awal ceritanya, biar nggak bingung. Nih aku bakal kasih tahu urutannya, soalnya nanti bakal bingung banget loh. Alur seasonnya maju mundur, jadi aku tampilin aja urutannya biar kalian nggak bingung sama alur ceritanya ya. Anime ini bercerita tentang daerah di mana terdapat labirin raksasa yang berisikan banyak harta. Tapi anehnya setiap ada orang yang masuk, mereka tak akan pernah ada yang keluar. Fokus ceritanya tentang perjalanan Aladdin yang menelusuri labirin. Aladdin ini juga punya monster berupa jin yang bernama Ugo. Gimana ya kisah kelanjutannya? Nonton deh animenya. Black Clover. Kalian wajib banget nonton anime 1 ini, soalnya MC-nya tuh zero to hero banget. Ditambah dengan MC yang selalu diremehin karena punya badan yang kecil, bikin anime ini tuh menarik banget. Anime ini merupakan adaptasi dari manga Shonen Jump yang populer banget. Anime ini diproduksi oleh studio Fire Road yang dirilis pada fall 2017. Anime ini memiliki kurang lebih 170 episode. Jadi kalau kalian suka sama anime berepisode panjang, anime 1 ini cocok banget buat kalian tonton. Anime ini menceritakan tentang perjuangan Asta, seorang yatim piatu yang tinggal di gereja yang terletak di ujung kerajaan. Mungkin sebutannya kampung ya kalau di sini, tapi di situ dia bukanlah satu-satunya anak yang malang. Di situ juga ada Yuno yang nasibnya sama seperti Asta. Tapi kalau menurutku sih, si Asta ini lebih parah. Soalnya dia nggak punya kekuatan sihir, sedangkan Yuno masih punya. Jadi inti animenya sih berfokus pada perjuangan mereka berdua, terutama Asta, untuk menjadi kaisar sihir. Apa mereka bisa mewujudkannya? Nonton dong animenya. Kiseiju Sei no Kakuritsu. Kali ini ada anime Kiseiju. Asalkan kalian tahu aja, musik instrumen video Ami selalu pakai instrumen dari anime ini loh. Keren banget soalnya. Kalau kalian suka anime bertema virus, mungkin anime ini cocok banget buat kalian. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau jelasin dulu. Kalau anime ini dirilis pada tahun 2014 dan diproduksi oleh studio Madhouse, yang dimana studio ini juga pernah garap anime Death Note dan One Punch Man season 1 loh. Anime ini sendiri bercerita tentang munculnya alien yang datang ke bumi. Setelah turun ke bumi, biasanya mereka hidup dengan cara merasuki manusia, kemudian mengendalikan otak mereka, dan akhirnya mereka akan membunuh bahkan memakan sesama
sesama jenisnya agar dapat bertahan hidup. Ada seorang remaja bernama Itsume Shinichi. Shinichi ini juga merupakan salah satu orang yang telah dirasuki oleh parasit tersebut. Namun untungnya parasit tersebut gagal mengambil alih otaknya dan hanya mendapatkan tangan kanan Shinichi sebagai tempatnya. Dan akhirnya Shinichi memberinya nama yaitu Migi. Sekarang Migi malah terpengaruh oleh Shinichi dan mereka berdua berniat untuk melenyapkan seluruh alien yang telah menginfeksi manusia. Anime ini keren banget sih. Lain kali aku bikin ya alur ceritanya. Ushio Totora. Anime ini udah lama banget aku tonton, tapi tetap aja anime ini tuh the best banget. Anime ini digarap oleh kolaborasi antara Studio Mappa dan Studio Phone yang dirilis pada 2015 lalu. Anime ini bertema Demon Adventure gitu. Jadi kalau kalian suka anime semacam Kimetsu no Yaiba, kalian nonton juga dong anime satu ini. Animenya bercerita tentang seorang remaja bernama Ushio Aotsuki. Ia tinggal di sebuah kuil milik keluarganya yang telah ditempati secara turun-temurun. Karena Ushio tidak percaya dengan hal berbau mistis, jadi dia selalu mengabaikan berbagai larangan termasuk memasuki ruang bawah tanah. Suatu hari dia memasuki ruangan itu dan alhasil dia menemukan monster yang dia beri nama Tora. Nah, kebetulan nih, Ushiro ternyata mendapatkan kekuatan warisan dari nenek moyangnya yang OP banget. Kalau kalian penasaran sama anime ini, nonton deh animenya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. See ya di video selanjutnya. Mata ne.